Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa startup-startup yang sering kita dengar namanya itu masih mengalami rugi? Contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee bahkan yang sering kita gunakan, Grab, OVO, Dana itu masih mengalami kerugian. Bahkan di beberapa minggu belakangan ini ada startup-startup yang mulai berguguran dan dinyatakan tutup atau bangkrut. Nah, contohnya seperti Matahari Mall, padahal Matahari Mall ini dimiliki oleh perusahaan besar yaitu Matahari Group. Kemudian ada juga belanja.com yang dimiliki oleh Telkom dan eBay. Kemudian ada Airi dan ada Hawk yang sering kita dengar, di mana Hawk ini adalah perusahaan startup penyedia jasa streaming seperti Netflix. Nah, penyebabnya bukan karena pandemi, karena kita tahu sendiri di tengah pandemi ini justru perusahaan-perusahaan startup itu ada yang malah banyak meraup pengguna. Contohnya seperti kayak Netflix. Netflix itu malah untung besar-besaran karena orang-orang tidak keluar rumah dan menghabiskan waktu untuk streaming. Dan Shopee, Tokopedia itu malah naik karena konsumen cenderung berbelanja dari rumah saja. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya, kalau menurut saya, penyebabnya adalah kejenuhan dari perusahaan tersebut untuk membakar duit. Jenuh karena apa? Karena suntikan modal yang sudah tidak ada lagi, kemudian tuntutan pasar untuk terus melakukan bakar duit, itu untuk terus melakukan promo dan segala macam. Nah, model bisnis ini memang kejam karena perusahaan dituntut untuk menyediakan modal yang cukup besar untuk melakukan kegiatan promosi atau bakar duit. Karena jika tidak, para pengguna atau user yang sangat mudah sekali terdistorsi dengan adanya promo akan berpindah haluan atau berpindah tempat ke aplikasi lain. Bagi pengusaha konvensional, model usaha ini memang sangat aneh karena mereka tahu bisnis ini rugi, namun para pemodal atau penyuntik dana mau-maunya saja masih menyuntikkan modal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Begini, karena para penyuntik dana ini umumnya adalah pemodal-pemodal yang sangat besar, yang memiliki kelebihan dana yang sangat besar juga. Dan mereka yakin bahwa perusahaan startup ini adalah masa depan dunia. Di masa depan, mereka yakin perusahaan-perusahaan startup ini akan meraup untung yang sangat besar, meskipun di awal-awal perusahaan ini harus mengalami kerugian terus-menerus. Nah, akan kita bahas di video ini mengapa startup selalu membakar duit dan sampai kapan startup-startup ini melakukan kegiatan bakar duit akan kita bahas di video ini. Ya, sebelum kita membahas mengapa perusahaan-perusahaan startup itu melakukan bakar duit, kita akan membahas apa itu startup. Nah, startup itu adalah perusahaan perintis, bahasa Indonesianya, yaitu perusahaan yang baru merintis sebuah model usaha yang tergolong masih baru. Nah, apakah penjual gorengan di pinggir jalan bisa dibilang usaha startup? Tidak, karena apa? Karena penjual gorengan di pinggir jalan itu sudah banyak yang melakukannya. Kecuali jika penjual gorengan itu menggunakan mesin penjual gorengan, vending mesin otomatis, dan mempunyai sistem penggorengan otomatis juga. Nah, itu bisa dibilang perusahaan startup. Karena apa? Karena model bisnis seperti demikian itu belum ada yang melakukannya. Jadi perusahaan startup ini benar-benar model bisnis yang
menjalankan usaha yang bisa terbilang baru dan biasanya belum memiliki pola atau model bisnis yang sudah mature. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan startup ini banyak berada di bidang teknologi? Karena kita tahu sendiri teknologi itu masih terus berkembang dan masih banyak eh, teknologi-teknologi yang belum ditemukan, teknologi-teknologi yang bisa memudahkan manusia ke depannya, itu masih banyak yang belum ditemukan. Nah, semakin banyak teknologi-teknologi ini ditemukan, akan semakin banyak pula perusahaan-perusahaan yang muncul dan bisa dibilang itulah adalah perusahaan-perusahaan startup. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki background teknologi namun bisa dibilang perusahaan startup. Jadi tidak melulu perusahaan startup ini perusahaan teknologi atau kita sekarang tahunya perusahaan startup ini ada perusahaan aplikasi. Namun sebenarnya tidak. Nah, contohnya yang eh, akhir-akhir ini sedang ngetren adalah kafe tembakau. Nah, ini kan sebelumnya belum ada nih kafe tembakau. Kafe tapi menyediakan berbagai macam jenis tembakau yang bisa uh, dilinting di sana istilahnya untuk dihisap. Nah, itu kan belum ada di mana-mana. Nah, ini baru-baru aja ada. Nah, itu bisa dibilang perusahaan startup. Nah, oke, selanjutnya teman-teman sudah mengerti apa itu startup dan saya akan menjelaskan mengapa startup itu selalu uh, membakar duit. Yang pertama alasannya karena edukasi konsumen. Nah, beberapa perusahaan startup yang benar-benar masih belum, istilahnya masih konsumen masih belum tahu itu apa, maka perusahaan startup harus mengedukasi konsumennya. Contohnya seperti OVO dan Dana kemarin, yaitu uang digital yang selama ini masyarakat Indonesia masih awam terhadap uang digital, sehingga mereka perlu melakukan promo-promo, iklan-iklan yang mengedukasi masyarakat untuk beralih menggunakan uang digital tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa perusahaan terus melakukan promo dan bakar duit? Karena inilah yang terbesar yang dikeluarkan perusahaan startup untuk membakar duit adalah karena persaingan. Kenapa? Karena selama pesaing masih melakukan promo seperti gratis ongkir atau diskon-diskon yang sangat besar, maka perusahaan-perusahaan yang lain juga harus mengikuti, harus melakukan promo juga. Karena apa? Karena konsumen-konsumen perusahaan startup ini cenderung tidak loyal. Mereka hanya memilih aplikasi-aplikasi yang menawarkan promo-promo yang sangat besar. Seperti yang kita tahu kayak OVO, Dana, dan GoPay kemarin, begitu OVO sedang promo besar-besaran, kita pasti akan menginstal OVO. Begitu pula misalnya OVO sudah mulai sedikit promonya, kita akan mencari lagi seperti yang sekarang ini yang sedang ramai itu ShopeePay. Nah, kita akan menghapus OVO dan menginstal ShopeePay. Nah, itulah konsumen itu tidak loyal sehingga perusahaan harus terus-menerus melakukan promosi untuk menggait konsumen agar tetap menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah agar konsumen ketagihan. Nah, ini begini, jadi perusahaan aplikasi itu akan mengeluarkan duit, akan mengeluarkan promo-promonya agar konsumen ini terus-menerus menggunakan produknya. Sehingga pada ujungnya nanti konsumen sendiri akan tergantung dengan produk tersebut. Contohnya seperti Gojek. Nah, dulu kita nggak kepikiran untuk kemana-mana pergi pakai Gokar, pakai Gojek, dan untuk memesan makanan kita menggunakan GoFood. Nah, karena sekarang kita sering menggunakan Gojek, maka sekarang kita sedikit-sedikit menggunakan Gojek.
Sedikit-sedikit misalnya mau pesan makanan, malah menggunakan Gojek. Nah, itulah beberapa alasan mengapa startup-startup melakukan bakar duit. Nah, ini ada tujuannya. Tidak serta-merta perusahaan hanya membakar duit. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya nanti di akhirnya. Nah, sampai kapan perusahaan-perusahaan ini membakar duit? Sampai eh, pesaing-pesaing dari perusahaan itu tumbang satu persatu. Nah, nanti akan ada istilahnya monopoli jadinya. Ketika pesaing-pesaingnya sudah tumbang dan siapa siapa yang bertahan, yaitu yang memiliki modal yang sangat besar tentunya. Ketika perusahaan-perusahaan lain sudah kehabisan amunisi atau kehabisan modal, maka perusahaan yang memiliki modal sangat besarlah yang akan bertahan. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan-perusahaan yang terus rugi itu, startup-startup yang terus rugi itu terus disuntik modal oleh pemodal. Karena pemodal yakin jika suntikan dananya berhenti, maka perusahaan tersebut juga akan kolaps. Nah, jadi mau nggak mau mereka seperti apa ya? Istilahnya kayak ketagihan lah untuk menyuntikkan dana. Karena kalau misalnya tidak disuntik, mereka akan kolaps karena kalah dari pesaingnya. Nah, tapi kenapa sih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mulai mengambil untung dari bisnisnya? Nah, ini yang menjadi dilema bagi perusahaan karena ketika perusahaan sudah mulai mengambil untung, maka perusahaan tersebut otomatis akan mengurangi pengeluarannya, mengurangi promo-promonya. Nah, ketika perusahaan sudah mulai memikirkan untung, para pengguna atau user otomatis akan berpindah ke perusahaan yang masih berada dalam fase promo. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi, perusahaan akan terus melakukan promo ketika pesaing-pesaingnya masih juga melakukan promo. Nah, kita sudah mulai melihat beberapa bidang dari aplikasi-aplikasi startup ini yang sudah mulai eh, mengambil untung istilahnya, yaitu seperti aplikasi transportasi Gojek dan Grab, di mana kedua perusahaan ini sudah memuncaki istilahnya, eh, memuncaki bidang transportasi online, di mana pesaing-pesaingnya saya yakin sudah mulai berjatuhan, bahkan sudah berjatuhan sudah sejak lama. Nah, mereka kedua layanan ini sekarang sedang memuncaki dari bidang transportasi, dan kita bisa rasakan sendiri sudah mulai berkurang juga promo-promo dari keduanya ini. Nah, inilah mereka sudah masuk ke dalam fase di mana mereka sudah mulai menyusun strategi untuk mendapatkan laba. Jadi tidak lagi menyusun strategi untuk menggait user, tapi mereka sudah menyusun strategi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, arahnya bagaimana? Sampai kapan mereka akan terus bersaing? Arahnya adalah pada akhirnya nanti akan hanya ada satu startup yang bertahan. Nah, ini sudah dibuktikan, contohnya seperti Google, Facebook, yang kita tahu Windows, Microsoft, Android. Nah, di situ sudah tersisa satu startup atau satu perusahaan yang sudah settle dan sudah memonopoli semuanya. Contohnya Google. Ketika Anda memikirkan mesin pencarian, pasti yang teratas di pikiran Anda adalah Google. Nah, di sini Google sudah juga mendapatkan keuntungan, bahkan sangat besar dari Google Ads. Nah, kemudian ada Facebook. Facebook juga uh, sudah merajai bisnis media sosial. Bahkan Instagram pun sekarang juga sudah dimiliki Facebook. Dan dari mana pendapatan Facebook? Yaitu dari iklan-iklan yang masuk ke Facebook, yaitu Facebook Ads. Kemudian seperti Microsoft. Nah, Microsoft itu bahkan tidak ada pesaingnya yang
bisa eh, sama sekali bisa menyaingi Microsoft, kecuali Mac ya, tapi Mac itu juga masih di bawahnya Microsoft. Nah, inilah tujuan dari startup-startup itu, mereka ingin ingin menjadi nomor satu di bidangnya, yang pada akhirnya mereka akan meraih keuntungan yang sangat besar. Yang seperti kita tahu sendiri, Google itu duitnya nggak ketulungan banyaknya. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari para investor, kenapa mereka terus-menerus menyuntikkan dananya di perusahaan startup. Oke, seperti itu saja sharing dari saya mengenai mengapa perusahaan startup selalu membakar duit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.